Di video ini saya coba analisa pergerakan IHSG yang jika kita perhatikan di bulan Desember ini malah bergerak turun. Jadi biasanya tuh bulan Desember rata-rata IHSG itu selalu positif, selalu di zona hijau secara keseluruhan dalam satu bulan. Tapi sampai hari ini tanggal 20 Desember bisa kita lihat IHSG sebenarnya masih berada di zona merah. Jadi awal Desember jika kita perhatikan IHSG memang sempat bangkit, terbentuk candle hijau, sempat naik berada di atas garis EMA 50-150, tapi mencoba naik di atas 7.500 ini gagal break, candlenya tidak begitu oke, dan ternyata setelah itu bisa kita lihat IHSG kembali melemah. Jadi saat ini sudah mulai terbentuk lower low untuk IHSG, plus saat ini mencoba untuk menembus support psikologisnya di angka 7.000. Ini yang harus kita perhatikan karena 7.000 angka psikologis apabila tembus ke depannya 7.000 akan berubah menjadi resisten dan secara teknikal IHSG akan lanjut downtrend. Jadi untuk IHSG karena saat ini bisa kita perhatikan asing masih terus keluar, memang IHSG selalu tertekan. Saham-saham yang menekan IHSG memang bisa kita perhatikan semua sektor perbankan blue chip yang sampai saat ini secara tren masih bergerak downtrend, sehingga untuk window dressing memang sepertinya akan sulit tercapai. Jadi untuk sampai akhir tahun ini, sampai akhir Desember, seperti IHSG akan sulit untuk berada di zona hijau apabila terpantau asing masih terus keluar. Saat ini memang lebih banyak sentimen negatif dari dalam maupun dari luar yang membuat IHSG saat ini tertekan. Tapi bukan berarti semua saham saat ini bergerak turun. Selalu saya jelaskan di setiap video yang saya analisa, apabila kita mau screening dan kita harus pilih saham, saya sudah jelaskan lebih oke adalah memilih saham yang saat ini berada di atas garis EMA 50-150. Karena secara teknikal itu akan lebih oke dibandingkan saham-saham yang berada di bawah garis EMA 50-150. Tapi bukan berarti saham di bawah garis EMA 50-150 tidak bisa kita entry. Tetap bisa kita entry, tapi harus punya trading plan yang lebih ketat, harus tahu kapan kita entry dan harus tahu kapan kita harus cut loss jika ternyata saham kita entry bergerak turun. Jadi jika kita perhatikan untuk contohnya BBRI hari ini masih turun dan bisa kita perhatikan setelah sebelumnya berada di atas garis EMA 50-150, saat ini BBRI setelah turun bawah kedua garis EMA secara teknikal masih melanjutkan downtrendnya. Sempat memang sebelumnya mencoba naik di atas garis EMA, ini gagal break dan masih lanjut bergerak turun. Jadi secara teknikal BBRI saat ini masih bergerak sangat downtrend dan bisa kita lihat ini masih terus ada outflow. Jadi pertama kita fokus cari saham yang cara trend saat ini masih oke, minimal berada di atas garis EMA 50-150. Setelah itu baru kita lihat apakah ada inflow, apakah ada akumulasi. Jadi jika kita perhatikan perbankan, sini salah satu contohnya BBRI masih sangat downtrend. Apabila kita mau coba entry, memang bisa entry, tapi selalu jadikan garis EMA 50 atau 150 untuk target take profitnya. Jadi untuk yang di Stockbit ini saya pakainya 3 garis EMA, jadi beda dengan yang di TradingView karena memang biasanya saya pakai Stockbit ini untuk teman-teman di member. Jadi bisa kita lihat ini ada 3 EMA, ada garis EMA 20, garis EMA 150 dan garis EMA 50. Jadi saat ini untuk BBRI saja mencoba naik di atas garis EMA 20 selalu gagal. Jadi belum sempat menyentuh garis EMA 50 sudah mulai dipaksa turun. Tapi jika kita perhatikan saham cuan yang sudah beberapa kali kita bahas di video yang setiap hari saya post juga bisa kita perhatikan secara teknikal cuan oke. Sudah berhasil naik di atas garis EMA 50-150 telah konfirmasi break dan setelah berhasil break bisa kita lihat cuan masih lanjut uptrend terus sampai saat ini. Pada kenaikan hari ini pun masih ada big accumulation, asing juga terpantau masih masuk dengan jumlah sangat besar. Dalam 2 minggu ini asing masih terus masuk saham cuan. Jadi saham-saham Barito Group memang secara teknikal rata-rata masih oke. Jadi selain cuan, brand juga sempat kita bahas sebelumnya. Secara teknikal bisa kita lihat setelah berhasil naik di atas garis EMA juga brand terus melanjutkan kenaikan dan bisa kita perhatikan ini juga masih ada akumulasi. Jadi bukan berarti IHSG saat ini kurang oke, mencoba untuk menembus 7.000. Bukan berarti semua saham akan bergerak turun atau kita sebaiknya jauhin. Kita masih bisa coba pantau tapi harus lebih disiplin dengan kondisi bursa seperti sekarang ini. Karena apabila IHSG masih turun, memang sebagian besar saham akan turun. Jadi apabila kita mau screening, kita sebaiknya cari saham yang masih ada inflow, masih ada akumulasi, plus secara teknikal masih oke apabila ingin coba entry. Jadi untuk PANI juga jika kita lihat memang dalam beberapa
hari sebelumnya sempat terkoreksi, tapi masih bisa berada di atas garis EMA 50-150, sehingga ini masih layak untuk di hold, masih menarik untuk coba dipantau. Dan bisa kita lihat panik juga ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi saham-saham yang teman-teman pantau sebaiknya cari yang seperti ini, karena secara teknikal masih oke dan masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Jadi untuk PTRO juga masih sama, masih bergerak naik, masih lanjut down uptrend. Bisa kita lihat apabila teman-teman mau cari saham yang saat ini mencoba break garis EMA 50-150 juga, itu masih bisa coba dipantau. Contohnya salah satunya saham BRIS yang bisa kita lihat pada perdagangan hari ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 150, plus ini ada big accumulation walaupun asing memang masih keluar. Ini salah satu cara kita screening untuk lihat saham mana yang masih menarik untuk kita pantau dan entry. Jadi untuk BRIS secara teknikal saat ini memang masih belum oke, tapi jika terpantau minggu depan berhasil break garis EMA 150, cara teknikal akan mulai membaik. Saham film yang minggu ini masuk watchlist kami bareng teman-teman member juga bisa kita lihat secara teknikal sudah mulai membaik karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Minggu ini kami masukkan ke watchlist karena secara teknikal ini masih oke, berhasil naik di atas garis EMA 50, mencoba break garis EMA 150. Walaupun minggu ini masih gagal break garis EMA 150, bisa kita lihat masih kuat berada di atas garis EMA 50. Jadi masih bisa entry di garis EMA 50 ini. Apalagi hari ini masih naik lumayan tinggi, berhasil naik di atas garis EMA 150 walaupun belum terkonfirmasi break, tapi menarik apabila minggu depan masih lanjut naik karena secara teknikal film juga akan mulai uptrend. Jadi ini beberapa contoh saham yang bisa kita coba screening, lihat saham mana yang masih ada akumulasi secara teknikal saat ini masih oke atau mulai membaik, sehingga kita bisa masukkan ke watchlist untuk kita pantau minggu depan. Jadi biasa memang kami bareng teman-teman member selalu ada live streaming pada hari Minggu malam untuk mencari saham-saham mana yang bisa coba dipantau minggu depan dan ada potensi untuk mulai bergerak naik. Tapi ingat, walaupun masuk ke watchlist bukan berarti saham yang kita pantau pasti akan naik. Tapi kita harus punya trading plan apabila berhasil naik, kapan kita entry, apabila gagal break turun ke support, di support mana kita masih bisa entry dan masih bisa hold. Jadi untuk ISG, saya akan kembali lagi. Secara teknikal saat ini memang masih belum oke, tapi minimal selama masih kuat di atas 7.000, minimal ISG masih akan sideways. Jadi masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali naik mengatas garis EMA 50-150. Tapi jika terpantau minggu depan terhadap ISG lanjut turun buat 7.000, harus hati-hati. Ada potensi untuk lanjut downtrend dengan target penurunan berikutnya di 6.800. Dan apabila berada di bawah 7.000, bisa-bisa tahun ini tidak ada window dressing. Karena memang sempat beberapa tahun lalu juga ISG bulan Desember itu tidak ada di zona hijau, malah di zona merah. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini.